Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini Jezi Anberen Hakim, mohon izin akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Film Imperfect dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Bisa langsung saya mulai saja, Bu? Silakan, Ji. Silakan. Ya, baik. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang penelitian. Jadi, kesantunan itu diperlukan dalam berkomunikasi. Kesantunan diperlukan guna memperlancar komunikasi dan usaha menghindari konflik. Miss Liha pada tahun 2014 menyebutkan bahwa kenyataannya pada zaman sekarang tidak sedikit masyarakat yang tidak memperhatikan nilai moral dalam bertutur. Hare pada tahun 2010 juga menyebut bahwa masih banyak orang yang tidak memahami kesantunan berbahasa. Sementara itu, Rahardi dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyebut bahwa masyarakat cenderung berfokus pada kesantunan berbahasa. Dan mereka menganggap kajian tentang ketidaksantunan berbahasa itu tidak diperlukan karena mereka tentu tidak akan mengamalkan praktik-praktik ketidaksantunan berbahasa ini. Nah, padahal penelitian tentang ketidaksantunan berbahasa itu justru perlu dilakukan karena pertama, penelitian tentang ketidaksantunan berbahasa itu masih berkaitan dengan penelitian kesantunan berbahasa. Kedua, penelitian ketidaksantunan berbahasa itu baru dimulai pada tahun 2000-an. Dan yang ketiga, penelitian ketidaksantunan berbahasa itu dapat bermanfaat menjadi alat muhasabah diri dalam bertutur, serta memotivasi diri masyarakat untuk terus memperbaiki diri dalam bertutur santun. Ketidaksantunan ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik itu bentuk ujaran lisan maupun ujaran tertulis, serta dapat ditemui dalam percakapan langsung maupun tidak langsung seperti melalui media massa. Nah, salah satu media massa yang berpotensi memuat unsur ketidaksantunan berbahasa adalah film, karena film merupakan representasi dari kehidupan nyata. Salah satu film yang terindikasi memiliki banyak pelanggaran kesantunan berbahasa adalah film Imperfect. Film ini mengangkat tema self-love atau proses mencintai diri sendiri, serta mengangkat isu body shaming dan tindakan diskriminatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat diimplikasikan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, baik itu di tingkat SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Nah, berdasarkan penjabaran ini, saya tertarik untuk meneliti pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam film Imperfect dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan latar belakang tadi, maka tujuan penelitian saya adalah yang pertama, mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam film Imperfect. Yang kedua, mendeskripsikan implikasi penelitian ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pragmatik, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, yaitu secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran di sekolah, serta dapat menjadi alat muhasabah diri dalam bertutur dan meminimalisir tuturan yang kurang santun. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara naratif menggunakan kata-kata. Pendekatan penelitiannya itu menggunakan pendekatan pragmatik. Sumber datanya yaitu adalah film Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan yang rilis pada 2019 dengan durasi 113 menit. Teknik pengumpulan datanya yaitu peneliti menggunakan teknik SBLC atau simak bebas libat cakap dan teknik catat. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Dan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pilah unsur penentu, yaitu untuk menentukan bentuk pelanggaran prinsip kesantunan, peneliti menggunakan komponen speaking sebagai alat penentunya. Langkah-langkah analisis data itu dimulai dari yang pertama, transkrip data, mengubah data ujaran lisan menjadi data tertulis. Lalu yang kedua, identifikasi tuturan yang melanggar prinsip kesantunan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mencetak tebal tuturan yang diduga melanggar prinsip kesantunan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi data ini dilakukan berdasarkan 6 maksim prinsip kesantunan. Yang selanjutnya itu analisis data dengan menguraikan komponen speaking. Yang kelima, deskripsi
Lalu yang keenam itu adalah analisis ciri verbal dan non-verbal, pelanggaran tiap maksim, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum masuk ke hasil penelitian, saya akan menjelaskan secara sekilas sinopsis film Imperfect. Jadi film ini rilis pada 19 Desember 2019 dan disutradarai oleh Ernest Prakarsa. Film ini bergenre drama, romansa, dan komedi, serta bertemakan self-love atau proses mencintai diri sendiri. Film ini juga mengangkat isu body shaming dan tindakan diskriminatif. Film Imperfect bercerita tentang Rara atau tokoh utama yang sering mendapat perlakuan body shaming dan diskriminatif dari orang-orang di sekitarnya. Permasalahan film ini dimulai ketika Rara berusaha untuk mengubah penampilannya. Namun, seiring perubahan penampilannya tersebut, muncul konflik-konflik lain yang kemudian memunculkan masalah pekerjaan, hubungan dengan teman dan kekasih, serta proses penemuan jati diri oleh tokoh utama. Film ini juga memiliki cerita sampingan, seperti tokoh Lulu yang sering mendapat komentar buruk di media sosial dan kisah-kisah lucu melalui peran tokoh 4 sekawan yang ditampilkan melalui adegan saling ledek. Nah, berdasarkan analisis data, berikut adalah hasil penelitian yang saya dapat. Total jumlah pelanggaran prinsip kesantunan dalam film Imperfect yaitu sebanyak 99 data tuturan. Terdiri dari pelanggaran maksim kearifan sebanyak 9 data, pelanggaran maksim kedermawanan sebanyak 8 data, pelanggaran maksim pujian sebanyak 52 data, pelanggaran maksim kerendahan hati sebanyak 7 data, pelanggaran maksim kesepakatan sebanyak 16 data, dan pelanggaran maksim simpati sebanyak 7 data. Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran maksim kearifan. Pelanggaran maksim kearifan terjadi apabila penutur memaksimalkan kerugian orang lain dan mengurangi keuntungan orang lain. Contohnya yaitu sebuah adegan di siang hari di teras kos-kosan. Saat itu, Prita tengah meluruskan rambut Maria yang keribo dengan alat pencatok rambut. Namun, karena terasa lama, Maria terus mendesak Prita untuk mencatok rambutnya dengan cepat. Tuturan pelanggaran maksim kearifan terbukti melalui tuturan Maria yang berbunyi, "Sebetulnya bisa cepat kalau kau pakai 2 mata. Ini poni dibuka dulu." Nah, berdasarkan tuturan ini, penutur telah melanggar maksim kearifan karena penutur memaksimalkan kerugian orang lain, yaitu mendesak lawan tutur. Pelanggaran maksim ini juga ditandai dengan penanda verbal, yaitu intonasi suara penutur yang tinggi, serta tindakan penutur yang membuka paksa poni lawan tutur. Selanjutnya itu adalah pelanggaran maksim kedermawanan. Pelanggaran maksim kedermawanan terjadi apabila penutur memaksimalkan keuntungan diri sendiri dan mengurangi kerugian diri sendiri. Contohnya yaitu pada adegan siang hari di rumah ibu kos. Saat itu, Neti tengah meminta perpanjangan waktu membayar sewa kos selama 2 minggu ke depan kepada ibu kos. Ibu kos pun menyetujui dengan syarat Neti harus memijat kepalanya dengan enak. Nah, namun bukan memijat kepala dengan enak, Neti justru memijat dengan terlalu kuat dan beralasan, "Maaf Bu, kirain kalau mijitnya makin kuat bisa makin lama gitu nunggaknya." Nah, berdasarkan tuturan Neti ini, terbukti bahwa Neti telah melanggar maksim kedermawanan, yaitu ia berusaha menguntungkan diri sendiri dengan cara berusaha meminta pembayaran waktu sewa kos yang lebih lama dari 2 minggu seperti perjanjian awalnya. Pelanggaran maksim ini juga ditandai dengan penanda nonverbal, yaitu tempo suara yang pelan disertai tawa canggung penutur. Yang selanjutnya adalah pelanggaran maksim pujian. Pelanggaran maksim ini terjadi apabila penutur memaksimalkan celaan terhadap orang lain dan mengurangi pujian terhadap orang lain. Contohnya itu pada adegan pagi hari di kantor. Saat itu, Irene dan Wiwit tengah membahas salad yang mereka bawa sebagai sarapan mereka. Tiba-tiba saja Rara datang lewat dan sembari membawa sebungkus bubur. Melihat pemandangan itu, Irene spontan meledek Rara. Nah, ledekan ini terbukti melalui tuturan yang berbunyi, "Rah, ingat lemak, tapi nggak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil." Nah, berdasarkan tuturan ini, penutur telah melanggar maksim pujian karena penutur memaksimalkan celaan kepada orang lain, yaitu mengkritik fisik lawan tutur dan menyamainya seperti ibu hamil. Pelanggaran maksim ini juga terbukti melalui ekspresi penutur yang tersenyum meledek ke arah lawan tutur. Selanjutnya adalah pelanggaran maksim kerendahan hati. Pelanggaran maksim kerendahan hati terjadi apabila penutur memaksimalkan pujian terhadap diri sendiri dan mengurangi perendahan terhadap diri sendiri. Pelanggaran maksim ini terjadi yaitu pada adegan di depan kos-kosan pada malam hari. Saat itu, Neti dan teman-temannya sedang mengobrol santai. Di tengah obrolan santai tersebut, salah satu teman Neti, yaitu Prita, meledek Neti dengan menyebut Neti memiliki beban yang berat, yaitu dadanya yang besar. Karena merasa kesal, Neti pun merespon dengan menyombongkan dirinya sendiri.
Sikap menyombongkan ini terbukti melalui tuturan yang berbunyi, "Yeh, sirik aja lu. Asal lu tahu ye, cowok-cowok zaman sekarang itu lebih demen sama cewek kayak gua, berbobot." Nah, berdasarkan tuturan ini terbukti bahwa penutur telah memaksimalkan pujian terhadap diri sendiri karena penutur menganggap bahwa ia merupakan tipe idaman pria-pria zaman sekarang sehingga ia merupakan wanita yang berbobot. Pelanggaran masing kerendahan hati ini terbukti pula melalui suara penutur yang terdengar angkuh ketika berbicara. Yang selanjutnya adalah pelanggaran masing kesepakatan. Pelanggaran masing kesepakatan terjadi apabila penutur memaksimalkan ketidaksepakatan dirinya dengan orang lain dan mengurangi kesepakatan dirinya dengan orang lain. Terbukti melalui adegan di rumah, yaitu pada malam hari. Saat itu Dika baru pulang bekerja dan mengajak kekasihnya, Rara, berkunjung ke rumahnya. Ibu Dika yang sudah akrab dengan Rara kemudian menunjukkan beberapa peninggalan almarhum suaminya dan menunjukkan salah satu kamera dengan menyebut kamera tersebut sebagai warisan sang almarhum. Mendengar percakapan tersebut, Dika spontan merespon tidak setuju. Ketidaksetujuan ini terbukti melalui tuturan 80 yang berbunyi, "Bu, kalau warisan itu yang ada bikin kaya, Bu." Nah, berdasarkan tuturan ini, penutur telah memaksimalkan ketidaksepakatan dirinya dengan orang lain karena penutur merasa bahwa kamera yang ibunya sebut sebagai warisan itu tidak bisa disebut sebagai warisan karena tidak membuat mereka menjadi kaya. Selain melanggar maksim kesepakatan, tuturan ini juga dinilai tidak santun, terlebih karena cara penutur yang berbicara kepada orang yang lebih tua, yaitu ibunya sendiri. Pelanggaran maksim ini ditandai dengan Mungkin nada santai. Jeji mungkin agak dipercepat ya Ji, ininya Ji, ininya contoh-contohnya juga agak Ya, enggak terlalu ya. Okay. Pelanggaran ini ditandai pula dengan penanda nonverbal, yaitu nada santai. Yang selanjutnya itu adalah pelanggaran masing simpati. Pelanggaran masing ini terjadi apabila penutur memaksimalkan antipati dirinya dengan orang lain dan mengurangi simpati dirinya dengan orang lain. Terjadi di rumah Lulu ketika sedang siaran langsung. Jadi saat siaran langsung itu, George, kekasih Lulu, membacakan salah satu komentar yang muncul di siaran tersebut. Komentar tersebut melanggar masing simpati dengan bunyi, "Oh, aku lebih suka Kak George waktu sama Kak Manda, Kak Manda jauh lebih cantik." Nah, berdasarkan tuturan ini, penutur atau penonton ini telah memaksimalkan rasa antipati karena menunjukkan rasa tidak suka yang kuat terhadap lawan tutur, yaitu Lulu. Pelanggaran masing simpati ini terbukti menyinggung perasaan lawan tutur, terlihat dari respon lawan tutur yang terlihat sedih. Nah, berdasarkan hasil penelitian, bentuk pelanggaran setiap maksim kesantunan dalam film imperfect itu memiliki ciri-ciri yang menandai. Ciri-ciri pelanggaran maksim kearifan dalam film imperfect itu ditandai dengan bentuk ujaran yang berupa perintah, tawaran yang merugikan orang lain, lalu berbentuk ancaman, serta pernyataan deklarasi yang mempermalukan orang lain. Sementara itu, ciri-ciri pelanggaran maksim kedermawanan muncul dalam bentuk perintah, pernyataan pendapat, serta deklarasi yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Ciri-ciri pelanggaran maksim pujian dalam film imperfect muncul dalam bentuk ujaran yang berisi kritik pedas, tuduhan, celaan dan hinaan yang kasar, serta sindiran terhadap orang lain. Pelanggaran maksim ini muncul dalam bentuk lisan dan juga tulisan. Sementara itu, ciri-ciri pelanggaran maksim kerendahan hati muncul dalam bentuk pujian terhadap diri sendiri, pernyataan pendapat yang meremehkan sesuatu, serta penggunaan bahasa asing oleh penutur agar penutur terlihat hebat oleh orang lain. Yang selanjutnya itu ciri pelanggaran masing kesepakatan ditandai dengan pernyataan tidak setuju, penolakan atau bantahan, serta kesepakatan tidak semu. Nah, ujaran ketidaksepakatan ini muncul disertai baik dengan alasan maupun tanpa alasan. Dan yang terakhir itu ciri-ciri pelanggaran masing simpati dalam film ini ditandai dengan pernyataan yang menunjukkan rasa penolakan atau tidak suka penutur terhadap sesuatu, serta perintah yang menunjukkan ketidakpedulian penutur terhadap situasi lawan tutur. Pelanggaran masing ini muncul dalam bentuk tulisan dan lisan. Implikasi dalam pembelajarannya, penelitian ini dapat diimplikasikan ke dalam materi teks cerpen kelas 11 SMA semester 1 pada KD 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada dalam kumpulan cerpen yang dibaca. Nah, berdasarkan KD tadi, maka langkah-langkah kegiatan inti pembelajarannya dimulai dari guru menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang dapat ditemukan di cerpen, lalu menjelaskan hubungan antara nilai moral dan dialog tokoh dalam cerpen. Lalu yang selanjutnya, guru menjelaskan prinsip kesantunan Leach, kemudian pembagian kelompok dan kegiatan membaca cerpen oleh siswa dilanjutkan dengan penugasan secara berkelompok, presentasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Simpulan dan saran, jadi berdasarkan hasil penelitian tadi, total jumlah pelanggaran prinsip kesantunan dalam film imperfect itu 99 data,
Dan pelanggaran tiap maksim kesantunan itu memiliki ciri-ciri yang menandai, serta pelanggaran yang paling banyak ditemui dalam film imperfect adalah pelanggaran maksim pujian, dan yang paling sedikit itu pelanggaran maksim kerendahan hati dan pelanggaran maksim simpati. Penelitian ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.8 kelas 11 SMA. Untuk sarannya, peneliti selanjutnya dapat menambah masalah penelitian lain seperti implikatur, faktor penyebab ketidaksantunan, serta peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan objek yang berbeda dari penelitian ini seperti acara TV, novel, naskah drama, dan sebagainya. Baiklah, itu saja presentasi saya, Ibu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.